Pendengar, informasi yang kami dapatkan bahwa ada beberapa ekor komodo yang selama ini hidup di Taman Safari Bogor, Jawa Barat, ini akan dipulangkan ke habitatnya di Cagar Alam Waiwuul, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Apa alasannya dan juga untuk informasi ini selengkapnya pendengar akan kami bahas bersama Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA NTT, Arief Mahmud yang sudah bersama Pro 1 RRI. Pak Arief, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ya. Kak Desi. Ya, Pak Arief, ini benar ya ada beberapa ekor komodo nanti yang akan dipulangkan kembali ke NTT begitu Pak Arief? Ya, benar sekali Kak Desi. Jadi kemarin sore kita mengadakan press conference terkait dengan rencana pemulangan komodo atau yang dalam bahasa Manggarai kita sebut ora kulebio. Jadi komodo pulang kampung katanya gitu. Ada 6 ekor komodo yang akan dipulangkan dan insya Allah siang ini pukul 11 akan diberangkatkan dengan pesawat Garuda dari Bandara Soekarno-Hatta ke Labuan Bajo dan sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian tengah di Labuan Bajo. Oke, komodo pulang kampung naik pesawat begitu ya Pak Arief ya. Pak Arief, kalau katanya bahwa ini pulang kampung berarti memang mereka berasal dari Kabupaten Manggarai Barat dipindahkan ke Taman Safari pada kapan ini tepatnya ini? Ya, jadi ini sudah dikirim ke Taman Safari kira-kira tahun 90-an begitu ya, 2000-an ya, 2000-an sudah cukup lama berarti gitu ya. Jadi sudah cukup lama begitu dan kemudian di Taman Safari komodo-komodo ini sudah menghasilkan keturunan sebanyak 3 kali begitu ya. Jadi totalnya sekarang sudah ada sekitar 70-an ekor dan kemudian sejak tahun 2020 pada bulan Februari ketika menetas pada waktu itu ada 6 telur yang sengaja dipisahkan untuk disiapkan sebagai komodo yang akan dilepas liarkan. Karena kalau yang akan dilepas liarkan ini harus tetap mempunyai sifat liar dari komodo tersebut sehingga tidak digunakan untuk peragaan, jadi tidak ditampilkan ke publik. Jadi mereka dari kecil. Oke, Pak Arief, berarti ini ya adalah komodo yang masih muda begitu ya, komodo-komodo yang angkatan pertama kalau kita sebut dalam tanda kutip yang dibawa di tahun 2000-an ini masih ada di Taman Safari, masih hidup Pak Arief? Masih, jadi indukan yang menghasilkan keturunan yang akan dilepas liarkan ini namanya betinanya Rinca dan yang jantan namanya Rangga. Oh, dan Rinca dan Rangga ya. Cek, ya, jadi kita cek di Taman Safari keduanya masih hidup dan masih produktif gitu ya, dalam kondisi baik dan sehat dan masih menghasilkan keturunan insya Allah. Oke, iya, dan kalau begitu ini langsung menjawab pertanyaan publik. Ada yang bertanya kenapa dipulangkan, apakah mereka tidak bisa bertahan hidup di sana? Ini dipastikan bahwa bisa bertahan hidup ya, karena sudah puluhan tahun juga berada di Taman Safari Bogor. Alasan yang paling tepat ini untuk dipulangkan hanya satu itu tadi Pak Arief, untuk dilepas liarkan atau ada alasan lain? Jadi tentu ada kewajiban bagi lembaga konservasi untuk mendukung pemulihan populasi berbagai jenis satwa yang dilindungi dan hampir punah begitu ya. Jadi tidak hanya komodo sebenarnya, hampir seluruh satwa liar yang ada di lembaga-lembaga konservasi itu perlu dilakukan pelepas liaran untuk mendukung pemulihan populasinya di habitat alamnya. Jadi pengembalian ini merupakan bentuk kepedulian dan upaya konservasi para pihak begitu yang peduli dengan populasi komodo khususnya yang ada di Flores. Jadi sebagai informasi buat para pendengar setia RRI bahwa komodo tidak hanya dijumpai di Taman Nasional Komodo, tetapi juga ada beberapa habitat komodo di Pulau Flores, baik di dalam kawasan konservasi maupun yang di luar kawasan konservasi. Sebagai contoh misalnya di Labuan Bajo ada kawasan konservasi namanya Cagar Alam Waiwuul.
Itu Oke. merupakan salah satu habitat komodo. Demikian juga di Kabupaten Manggarai Timur di Pota, kemudian di Ngada ada di 17 Pulau Riung, kemudian di CA Riung dan CA Wolotado. Mm-mm. Di luar kawasan konservasi ada juga di Pulau Longos di Manggarai Barat, kemudian di Golomori termasuk yang kemarin mungkin Ya, yang sempat para ditemui. pendengar juga Mm-mm. viral mendapatkan videonya. Itu juga merupakan habitat komodo. Jadi bukan komodo keluar dari kawasan konservasi atau komodo keluar dari habitatnya, karena memang di situ merupakan habitat komodo. Kemudian di Nangalili, di Kritamisi, di Manggarai Timur juga begitu. Ini merupakan habitat-habitat komodo. Nah, kenapa dikembalikan ke Waibuul? Karena kami sudah memetakan genetik dari komodo-komodo yang ada di Pulau Flores dan di Taman Nasional. Jadi istilahnya haplotype gitu ya. Jadi walaupun spesiesnya sama, tetapi ada spesifik tertentu di setiap lokasi karena mereka terisolir ya cukup lama, sehingga memiliki keanekaragaman genetik. Nah, haplotype dari komodo yang akan dipulangkan ke Waibuul ini sudah sesuai dengan hasil kajian DNA, sehingga kita tidak mengembalikannya ke Taman Nasional karena memang asalnya bukan dari Taman Nasional Komodo tetapi dari Cagar Alam Waibuul. Oke, ya. Jadi ini juga menepis anggapan publik mungkin pada umumnya yang mengetahui bahwa komodo itu memang hanya hidupnya di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, tetapi ada beberapa spot lainnya yang tadi disebutkan itu juga menjadi habitatnya komodo begitu Pak Arief ya. Bahkan di luar Pulau Flores pun mereka masih bisa bertahan hidup begitu Pak Arief. Ya, benar. Jadi komodo yang ada di Taman Safari dan beberapa lembaga konservasi lainnya ini tentu menjadi perhatian penting bagi kita semua untuk menyesuaikan kondisi habitatnya di tempat-tempat tersebut. Sebagai contoh yang di Taman Safari ini, kondisi iklim atau suhu di Taman Safari karena tempatnya ada di ketinggian, itu kurang lebih suhunya kalau normal sekitar 14 derajat sampai sekitar 20 derajat begitu, sehingga cukup dingin. Nah, di Taman Safari ini ruangan untuk tempat komodo ini disiapkan pemanas sehingga suhunya diperkirakan sekitar 35 sampai 40 derajat. Jadi ketika mereka dikembalikan ke Waibuul yang suhunya juga sekitar 35 derajat itu, mereka sudah terbiasa. Jadi tidak kaget lagi begitu ya. Di samping itu tentu kami juga melatih komodo-komodo yang akan dilepasliarkan ini untuk tetap memiliki sifat liar begitu ya. Kalau binatang peliharaan biasanya kan dikasih makan terus tuh, dia nggak bisa nyari makan sendiri. Nah, untuk komodo yang akan dilepasliarkan seperti saya sampaikan tadi sudah dipilih dari sejak lahir 6 ekor, dipisahkan dengan komodo lainnya, kemudian dijaga sifat liarnya. Jadi dilatih mencari makan sendiri begitu ya. Kemudian jenis pakannya juga sesuai dengan kondisi di alam. Misalnya kalau dia alam itu kan kalau komodo makannya babi atau rusa yang ada di hutan gitu ya. Nah, di sana juga demikian, dilatih untuk makan makanan rusa seperti yang ada di alam. Jadi tetap dijaga begitu ya, baik itu dari cuaca, makanan yang dikonsumsi dan lain-lain. Hanya ini dipulangkan untuk tetap melatih, untuk tetap menjaga mereka tetap pada instingnya begitu ya, bisa berburu, liar dan lain-lain begitu Pak Arief. Pak Arief, untuk tanggung jawab dari BBKSAD ini apakah memang hanya komodo atau ada satwa-satwa liar lainnya yang menjadi perhatian yang memang harus dilakukan pengembangbiakan atau reintroduksi tadi yang seperti disampaikan, upaya pemulihan populasi di alam. Ada hewan-hewan apa lagi yang ada di Nusa Tenggara Timur selain komodo ini? Jadi saya kira maksud saya Nusa Tenggara Timur memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi begitu ya. Jadi NTT ini salah satu hotspot bagi berbagai jenis satwa yang dilindungi, satwa liar. Selain komodo, kami minggu lalu baru saja tanggal 8 Agustus telah mendatangkan kura-kura rote, kura-kura leher ular, yang merupakan satwa endemik juga yang hanya ada di Pulau Rote, tidak ada di tempat lain begitu ya. Keunikan satwa ini karena kalau kura-kura biasanya lehernya pendek bisa masuk ke dalam karapasnya, tapi atau nggak bisa masuk. Ya, halo Pak Arief. Ya.
Oke, iya. Jadi tadi sempat terputus ya. Kalau yang saya tangkap tadi sebelum komodo ini pada 6 Agustus itu ada kura-kura rote ya. Ya, betul. Oke, iya. Jadi Jadi ada kura-kura rote dipulangkan dari Amerika ke lebih Singapura, jauh kemudian lagi. baru ke Indonesia. Karena di alam kura-kura rote ini diduga sudah punah atau dalam status IUCN possibly extinct in the wild gitu ya. Jadi kemungkinan sudah punah di alam, sehingga kami telah melakukan beberapa kali monitoring dan tidak dijumpai lagi kura-kura rote di habitat alaminya. Sehingga kami bekerja sama dengan para pihak untuk mendatangkan kura-kura rote ini dari Amerika, karena dulu memang kura-kura rote ini bebas diperjualbelikan begitu ya Oh pada gitu. saat Belum belum dilindungi berarti. dilindungi begitu. Ya, waktu itu belum dilindungi begitu ya. Oke. Namun saat ini karena sudah dilindungi tidak bisa lagi diperjualbelikan dengan bebas begitu. Iya. Nah, kebetulan mitra kami ada yang membantu Wildlife Conservation Society ini mendatangkan dari Amerika ke Singapura kemudian ke Indonesia. Oke, jadi tidak hanya dalam skup nasional saja, tetapi ini bisa juga seperti kura-kura rote tadi ya. Nah, kalau misalnya pendengar punya informasi terkait dengan satwa liar ini bisa apakah juga disampaikan informasinya kepada BPKSAD untuk upaya-upaya seperti yang tadi sudah Anda sampaikan begitu Pak Arief? Ya, benar. Saya kira kami sangat senang kalau ada informasi dari masyarakat terkait keberadaan satwa-satwa liar dilindungi. Saya kira di Flores misalnya sebagai contoh, di ND ini banyak juga burung elang Flores misalnya gitu. Itu juga endemik hanya di Nusa Tenggara. Jadi ada di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga ada tikus besar yang di Ruteng gitu ya. Itu juga hanya ada di wilayah Manggarai dan sekitarnya begitu. Dan saya kira burung-burung kakak tua banyak sekali jumpai di daerah Beliling di Manggarai Barat begitu ya. Kemudian di beberapa kawasan konservasi kita di Suaka Marga Satwa Harlu, kemudian di Menipo, dan yang juga sangat terkenal saya kira rusa ya, rusa Timor. Namanya rusa Timor memang, jadi memang berasal dari Timor begitu ya. Nah ini juga merupakan bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati Nusa Tenggara Timur. Beberapa hari yang lalu saya juga telah menugaskan beberapa staf kami di Cagar Alam Mutis Timau untuk melakukan ekspedisi karena ada kus-kus di sana. Dan alhamdulillah kami berhasil menemukan kus-kus tersebut di Cagar Alam Mutis Timau tersebut. Iya, jadi ini semakin banyak hewan-hewan yang perlu masyarakat kenal begitu ya. Dan untuk upaya untuk melindungi ini perlu juga dilakukan sosialisasi karena masyarakat mungkin tidak semuanya paham bahwa mana yang dilindungi, mana yang tidak. Untuk mencegah kepunahan, apakah ada program-program juga dari BPKSAD ini untuk mensosialisasikan, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ini adalah hewan langka yang dilindungi dan lain-lain atau semacam itu mungkin Pak Arief? Ya, tentu kami selalu berusaha untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik begitu ya, baik itu masyarakat yang awam gitu ya, dewasa, kemudian juga anak-anak gitu ya. Seperti yang kami lakukan beberapa waktu lalu di sekitar Manggarai Barat gitu ya, kami melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah begitu ya, dengan cara-cara yang menyenangkan kepada anak-anak supaya anak-anak sambil bermain juga bisa mengenal keanekaragaman hayati di wilayahnya. Demikian juga kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas gitu ya untuk mendukung upaya-upaya konservasi ini. Di samping itu juga pemerintah daerah sangat peduli dengan konservasi ini, di samping karena juga ini merupakan kekayaan daerah gitu ya. Dan juga ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2023 tentang pengarus utamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga mau tidak mau kita semua masyarakat di Indonesia ini tentu harus memberikan perhatian kepada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah kita. Jangan sampai mereka nanti sudah terlanjur punah dan kita tidak bisa menikmati satwa liar tersebut ataupun fungsi-fungsi lainnya. Karena tumbuhan dan satwa liar di Indonesia ini sangat banyak sekali dan mungkin punya fungsi dan manfaat yang belum kita ketahui atau kita sebut sebagai sumber plasma nutfah ya. Plasma nutfah kita ini bisa digunakan untuk berbagai jenis
obat-obatan, begitu ya. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu kami bekerjasama dengan Universitas Diponegoro menemukan salah satu obat kanker yang berasal dari tanaman yang ada di Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang, begitu ya. Jadi namanya spong ya. Spong itu salah satu makhluk hidup yang ada di terumbu karang, begitu ya. Dan rupanya ini mengandung zat anti kanker, begitu. Dan ini sekarang sudah dikembangkan untuk menjadi obat anti kanker. Oke, ya jadi ada banyak manfaat lainnya kalau masyarakat juga tahu persis ya dan mengenal hewan-hewan ini yang sudah disampaikan Pak Arief. Pak Arief, kami juga siap ikut juga membantu menyosialisasikan begitu ya untuk memperkenalkan kepada masyarakat, termasuk dengan wawancara kita pagi ini. Kita harapkan agar komodo ini bisa pulang kampung dengan selamat begitu Pak Arief ya. Baik, terima kasih Mbak Pak Arief, Desi. tapi treatmentnya seperti apa ini nanti di pesawat untuk menjaga mereka bisa bertahan selama perjalanan nanti? Jadi di dalam upaya untuk mengangkut tumbuhan dan satwa liar menggunakan mode transportasi ini, ada standar-standar yang sudah ditetapkan begitu ya oleh organisasi penerbangan dan Garuda sebagai national carrier ya untuk pengangkutan ini sudah memenuhi standar untuk pengangkutan tersebut seperti yang kemarin dilakukan terhadap kura-kura rote, gitu ya. Kita harus bangga dengan national carrier kita yang sudah memenuhi syarat untuk pengangkutan tersebut. Jadi akan dikondisikan supaya selama di pesawat ini satwa liar ataupun komodo yang akan dibawa ini tidak merasa merasa tidak nyaman begitu ya. Jadi sudah memenuhi standar animal welfare istilahnya. Jadi kesejahteraan satwa sehingga ketika tiba di tempat nanti mudah-mudahan tidak ada masalah begitu. Oke, amin. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar, nanti bisa landing dengan selamat juga hari ini juga begitu ya Pak Arief ya. Ya. Baik. Betul, nanti jam 11 siang akan diberangkatkan dari Jakarta. Ya, mohon info nanti update selanjutnya nanti Pak Arief ya bersama Prosata RRI. Baik, jadi insya Allah mudah-mudahan nanti dalam pada waktunya akan dilakukan pelepas liaran secara resmi karena nanti setelah tiba di Labuan Bajo akan dilakukan tahapan habituasi atau penyesuaian terhadap kondisi alam di sana. Jadi kita sudah menyiapkan kandang habituasi yang cukup luas di Cagar Alam Waiwuul. Nanti selama kurang lebih 1 bulan akan dilakukan proses habituasi dan sekitar pertengahan September barangkali nanti akan kami lakukan pelepas liaran ke habitat tersebut. Baik, terima kasih Pak Arief untuk informasinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi. Bersama kami mendengar baru saja Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA NTT Arief Mahmud menyampaikan bahwa hari ini akan diberangkatkan 6 ekor komodo yang selama ini hidup di Taman Safari Bogor, Jawa Barat yang berusia sekitar 3 tahun akan dipulangkan kembali ke habitatnya di Cagar Alam Waiwuul, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ya. Dan disampaikan bahwa pemulangan pertama kalinya komodo dari lokasi pengembangbiakannya di luar kawasan yang dilakukan oleh pihak konservasi dalam hal ini Taman Safari ini dilakukan sebagai kewajiban antar lembaga konservasi dan para penangkar yang memelihara satwa liar untuk mengembalikan atau reintroduksi ke habitat aslinya. Dan hari ini dijadwalkan akan tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah siang nanti. Untuk informasi selanjutnya terkait dengan pemulangan kembali komodo, bagaimana proses habituasi dan juga kelanjutan mereka ya komodo ini selama berada di Labuan Bajo, nanti akan kami juga update informasinya untuk Anda. Segera setelah ini ada informasi lainnya menyusulkan hadir untuk Anda. Nanti kita akan bahas terkait penetapan hari jadi Kabupaten ND pada tanggal 1 Juli yang nanti akan disampaikan informasinya oleh Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad MM sesaat lagi di program 1 RRI ND.